warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti dari Sekolah Iqro Aceh di Indonesia. Pada kesempatan ini insya Allah akan sharing tentang hasil penelitian saya tentang peran pendampingan pembina dalam menumbuhkan leadership, kolaboratif, dan kreatif skills pada pengurus OSIS Sekolah Menengah Pertama Unggulan Iqro Sigli periode 2021-2022. Latar belakang dari penelitian ini adalah perlunya ide serta penyegaran program OSIS di SMP Iqro, di mana kemudian diperlukan pendamping serta pengarahan yang tepat, sehingga kemudian penunjukan seorang pembina yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan saat itu kemudian menjadi sebuah pertimbangan. Dan pada akhirnya ditunjuklah sosok alumni yang dirasakan begitu dekat dengan secara usia juga aktivitasnya dengan teman-teman di sekolah Iqro Sigli, khususnya di sekolah SMP Unggulan Iqro Sigli. Selain itu, latar belakangnya juga adalah karena usia SMP adalah usia yang sesuai dengan fase perkembangan psikososial dari Erikson dan masuk pada fase identity versus role confusion atau fase identitas versus kebingungan identitas, sebagian ahli mengatakan bahkan atau kebingungan peran di sisi lain. Usia range-nya sekitar 12 sampai 18 tahun, di mana pada saat itu remaja memerlukan eksplorasi yang tepat dengan berbagai aktivitasnya, dan juga bisa menumbuhkan kemandirian mereka, serta bisa menumbuhkan dan mengembangkan diri mereka jika mereka diberikan peran yang sesuai, arahan yang tepat. Sehingga kemudian untuk itu kita berpikir bahwa perlu pendampingan untuk meningkatkan dalam hal ini leadership, kolaboratif, serta kreatif skills mereka dengan kemudian mengaktifkan mereka dalam kegiatan-kegiatan OSIS yang menunjang. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui sebetulnya peran pendampingan dari pembina OSIS itu sendiri dalam meningkatkan leadership-nya, kolaboratif, dan kreatif skill pada pengurus OSIS tahun 2021-2022. Adapun pertanyaan penelitian ini menyangkut dua item. Yang pertama, manfaat apa sajakah yang didapat oleh pengurus OSIS dalam mereka melaksanakan program-programnya, serta bagaimana peran pembina OSIS dalam pendampingan kegiatan OSIS tersebut. Adapun metode penelitian, ya, berangkat dari identifikasi masalah yang tadi disampaikan di latar belakang, kemudian dasar teorinya adalah perkembangan psikososial dari Erik Erikson, serta perlunya penumbuhan kolaboratif skills, leadership, dan kreatif skill di usia remaja. Ini juga inline dengan indikator yang disarankan oleh Edulit. Selanjutnya, identifikasi variabel menyangkut penentuan respondennya sebanyak 25 orang dari seluruh pengurus OSIS, kemudian desain variabelnya yang terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu leadership, kolaboratif, dan kreatif, serta problem solving, dan instrumen penelitiannya itu berupa kuesioner. Tahap berikutnya masuk kepada tahap penelitian berupa pengisian kuesioner melalui Google Form, dilanjutkan dengan pengolahan data, analisis data, dan sampailah kemudian pada kesimpulan dan rekomendasi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden ini 92% diisi, yaitu dari 23 dari 25 orang. Adapun secara keseluruhan pengurus OSIS-nya itu sendiri terdiri dari kelas 9 22 orang dan kelas 8 3 orang. Semua kelas 9 mengisi, sementara hanya satu kelas 8 yang mengisi, jadi ada 2 orang yang tidak mengisi. Hasil dari penelitian yang terbagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama, aspek leadership. Ternyata didapati hasil bahwa sebagian besar mereka merasa termotivasi ataupun terangkat dari sisi leadership-nya. Hal ini dilihat dari 3 poin pertama. Yang unggul di sini ada semangat atau motivasi diri mereka untuk mengikuti kegiatan, kemudian mereka merasa lebih percaya diri, juga mereka merasa lebih berani tampil dalam mengambil keputusan. Kemudian aspek kolaboratif, ini masih aspek manfaat ya. Menjawab pertanyaan pertama, ini juga ada 3 poin teratas yang menunjukkan bahwa mereka menyadari dan mengerti bahwa bekerja sama itu membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Kemudian
Jikapun sebuah program sukses itu merupakan kesuksesan bersama, bukan kesuksesan individu. Artinya secara umum mereka mengetahui bahwa kolaboratif dan kerjasama itu adalah diperlukan gitu, seperti itu. Kemudian poin yang terakhir di kreativitas dalam problem solving, sebagian besar juga mereka setuju bahwa dengan terlibat dengan kegiatan OSIS, mereka menjadi lebih belajar untuk bisa menyelesaikan masalah, tidak langsung down atau seperti apa, tapi mereka terus berusaha untuk mencari jalan keluar, karena kalau kita berpikir lebih kreatif, pasti akan ada solusi. Dan mereka juga sebagian besar setuju bahwa program yang dilakukan pada saat ini lebih menarik dan lebih variatif. Itu dari sisi manfaat. Adapun dari sisi peran pembinanya, 100% atau semua responden setuju bahwa pembina sangat berperan dalam menumbuhkan jiwa leadership mereka dan mendorong rasa bertanggung jawab dan keberanian mereka. Demikian juga dari sisi kolaboratif dan teamwork, mereka juga setuju bahwa peran pembina sangat penting dalam hal ini. Di sini juga dalam sisi kreativitas dan problem solving, mereka juga sepakat bahwa peran pembina sangat menentukan dalam mendorong kreativitas ide-ide baru dan dalam menumbuhkan kreativitas mereka dalam mencari solusi. Seperti itu. Adapun diskusinya, apa yang kemudian bisa menimbulkan hal ini? Kenapa ini kemudian bisa terjadi? Di mana di sini memberikan info bahwa sebagian besar mereka setuju dengan ketiga aspek ini, bahwa semuanya memberikan impact yang bagus, yang positif, ya. Bisa dilihat dari sisi leadership-nya, kolaboratifnya, kreativitasnya. Sebagian besar, bahkan ada yang 100% mereka merasakan dampaknya dari sisi ketiga hal ini. Ya, ternyata ini memang sesuai dengan teori yang diberikan oleh Erikson, di mana pada tahap kelima psikososial, teori perkembangan psikososial, yaitu tahap identitas dan tahap versus kebingungan peran. Di situ semua remaja di usia tersebut perlu diberikan ruang, perlu diberikan berbagai peran, perlu dieksplorasi dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa menumbuhkan rasa kepemimpinan mereka, tanggung jawab mereka, kemandirian mereka, kerjasama mereka, kolaborasi mereka. Dan itu semua terjadi atau difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan OSIS yang menunjang. Di samping itu mereka juga berinteraksi dengan teman-teman atau lingkungannya yang kemudian di situ tumbuh jiwa-jiwa yang mereka sedang cari saat ini di usia seperti ini. Ketika kemudian mereka bisa menemukan dirinya, maka proses identity atau identitas ini terbentuk. Jika kemudian mereka difasilitasi atau didukung dengan pendampingan dan kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi jika sebaliknya, mereka tidak mendapat kegiatan atau tidak diberikan peluang untuk mengeksplor dirinya dengan lebih, maka yang terjadi adalah role confusion atau identity confusion. Mereka akan kebingungan dengan peran dan identitasnya. Seperti itu. Dari hasil penelitian tadi didapati bahwa sebagian besar mereka sudah merasakan manfaatnya dari poin-poin yang diajukan di kuesioner. Hanya beberapa saja yang perlu ditingkatkan, terutama di leadership itu di time management. Jadi sebagian mereka merasa bahwa ini perlu ditingkatkan, ya, sehingga implikasinya nanti perlu disiasati dengan training atau diskusi yang lebih lanjut untuk mengatasi manajemen waktu ini. Adapun yang di poin kedua, di kolaboratif, di situ juga ada hal yang kurang jelas ketika mereka diminta untuk membantu tim lain ketika tim lain belum selesai. Mungkin itu lebih karena mereka ingin fokus pada pekerjaannya sendiri, dan perlu dijelaskan bahwa ketika mereka bisa membantu teman atau tim lain dalam menyelesaikan masalahnya, itu juga bagian dari kolaborasi dan kerjasama yang mereka bisa tumbuhkan. Adapun untuk poin problem solving, perlu dukungan sekolah untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan program-program yang lebih kreatif lagi. Selanjutnya, tentang peran pembina. Ya,
hasilnya menunjukkan seperti tadi diungkapkan bahwa sebagian besar kawan-kawan pengurus setuju bahwa peran pembina sangat penting dalam menunjukkan atau membentuk 3 aspek tadi. Setelah ditelusuri dan diamati melalui kegiatan-kegiatan yang selama ini berlangsung, hal ini dikarenakan memang pendekatan dan pendampingan yang tepat gitu ya, yang dilakukan oleh pembina dalam mendampingi kegiatan-kegiatan mereka selama ini mampu kemudian membuat mereka merasa diayomi, merasa ditumbuhkan semangatnya seperti itu. Dan tentu saja ini juga kembali sesuai dengan teori psikososial Erik Erikson yang pada akhirnya ketika mereka mendapati pembinaan dan pendampingan yang tepat, maka kemudian skill yang terjadi atau identitas yang terbangun pun menjadi positif seperti itu. Implikasi yang kemudian diharapkan tumbuh setelah kita lihat hasil dari penelitian ini, kita memandang perlu bahwa sekolah perlu mempertahankan dan meningkatkan pola pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan remaja dalam mendukung program kegiatan OSIS sekarang dan ke depannya. Sekolah juga perlu mendukung kegiatan-kegiatan OSIS dengan memprioritaskan kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan tanggung jawab siswa, khususnya sehingga leadership kolaboratif dan kreatif skill mereka meningkat. Dan terakhir, diperlukan pola penunjukan pembina OSIS dengan memperhatikan aspek perekrutan yang mempertimbangkan skill dari pembina OSIS tersebut, terutama dari sisi komunikasi yang nyambung ya dengan usia remaja, kemudian lebih mengerti dunia organisasi, juga mengerti dan memahami bagaimana proses perkembangan remaja itu sendiri. Sehingga diharapkan jika kemudian hal ini kita perhatikan, maka peran pendampingan dari pembina OSIS ke depan akan terus bisa menumbuhkan dan mengembangkan skill-skill yang diperlukan bagi siswa usia SMP khususnya untuk kemudian bisa menemukan identitas dirinya. Demikian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.